Halo, bersama saya Jihan Nabila Wahid dengan NIM 18106110045, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sekarang mari kita bahas terkait konflik Indonesia versus organisasi Papua Merdeka bila ditinjau dari hukum humaniter. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu kronologi kenapa hal ini bisa terjadi. Jadi, pada bulan April lalu, telah terjadi penembakan kepada penduduk sipil, lebih tepatnya kepada 2 orang guru, 1 siswa, dan 1 tukang ojek di Kabupaten Puncak, Papua. Hal tersebut dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Berdasarkan artikel dari bisnis.com Jakarta, OPM adalah pemicu adanya KKB di Papua. Nah, pada bulan Februari juga KKB ini melakukan penyerangan, yaitu menembak di pos komando taktis TNI Kabupaten Intan Jaya dan menewaskan 1 prajurit TNI. Nah, tidak lama setelah itu juga aparat polisian dan militer kembali diserang di areal Freeport. Dan bila kita lihat lagi di tahun 2018 silam juga telah terjadi kasus penembakan terhadap 31 orang pekerja PT Istaka Karya. Memang KKB ini sering sekali melakukan penembakan dan penyanderaan terhadap warga sipil. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Berdasarkan informasi dari Jayapura iNews.id, KKB melakukan aksinya karena mereka sedang menarik perhatian masyarakat dunia. Sebab mereka merasa dukungan dari masyarakat dunia untuk mereka memisahkan diri terhadap Indonesia ini sudah mulai berkurang. Memang benar bahwa OPM ini dibentuk pada tahun 1965 dengan tujuan yaitu menggulingkan pemerintahan Indonesia yang sampai saat ini masih ada di Provinsi Papua. Dan mereka ingin sekali memisahkan diri dari negara Indonesia, seperti itu. Lalu, apa sih tindakan yang harus pemerintah Indonesia ambil dan bagaimana kasus OPM ini jika kita tinjau dari hukum humaniter? Nah, bahwa sebenarnya Papua Barat ini telah mendapatkan pengakuan loh dari negara PBB sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kita, yaitu NKRI. Papua adalah satu-satunya provinsi yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui persetujuan New York yang ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 15 Mei 1962. Namun karena mereka memiliki niat separatisme yang kuat, sehingga membuat mereka melakukan pemberontakan secara terus-menerus, dan Indonesia menganggap kasus ini yaitu kasus internal, tapi kita tidak dapat memungkiri bahwa kasus ini mendapat perhatian dunia. Nah, apa sih langkah yang seharusnya pemerintah ambil? Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan pendekatan kolaboratif dan holistik agar persoalan yang terjadi dapat segera selesai. Lalu, menurut Komisioner Komnas HAM, pendekatan dialog juga perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat Papua, seperti diskriminatif dan ketidakadilan. Selain itu, yang penting, pemerintah ini harus bisa menegakkan hukum yang adil dan transparan di wilayah Papua. Namun, sangat-sangat disayangkan bahwa langkah yang telah pemerintah ambil yaitu di mana pemerintah menetapkan Tentara Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka sebagai teroris. Dan ditambah lagi Indonesia malah mengirimkan 20.000 pasukan TNI ke daerah Papua. Nah, bila kita tinjau berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, terkait pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional harus memperhatikan aturan-aturan tentang kemanusiaan. Yang pertama yaitu tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, yang kedua penyanderaan, yang ketiga pemerkosaan atas kehormatan pribadi, yang keempat menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang dibentuk secara teratur. Nah, pasal dalam Konvensi Jenewa ini terkait
Konvensi Jenewa 1948 sudah diatur lebih lanjut dalam protokol tambahan 1977 bagian kedua, namun sangat disayangkan bahwa sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi protokol tersebut. Nah, terdapat dua peraturan terkait ketentuan hukum dalam berperang menurut hukum humaniter, yaitu tata cara perang dan alat-alat yang dibenarkan dalam berperang. Nah, kita lihat kasus KKB ini tidak masuk ke dalam syarat di dalam hukum humaniter. Kelompok KKB di Papua merupakan kelompok yang terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga menurut hukum humaniter, gerakan ini adalah gerakan KKB merupakan gerakan pengacau keamanan. Sehingga menurut pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yang merupakan common law artikel, tidak menghambat pemerintah untuk menjaga atau mempertahankan ketertiban umum. Sehingga dalam melakukan operasi militer guna mengatasi gerakan pengacau ini, pemerintah tetap harus memperhatikan kemanusiaan, seperti itu. Berada di akhir penjelasan, yaitu masuk kesimpulan di mana kelompok kriminal bersenjata atau KKB dipicu dari tujuan organisasi Papua Merdeka, yaitu untuk memberontak terhadap pemerintahan Indonesia agar mereka dapat melakukan separation wilayah. Menurut hukum humaniter, KKB tergolong sebagai gerakan pengacau keamanan. Langkah yang dapat pemerintah Indonesia ambil yaitu dengan melakukan pendekatan kolaboratif, pendekatan holistik, pendekatan dialog, dan menegakkan hukum yang adil serta transparan di wilayah Papua. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.